Ieu kunaon sih ieu ceuri nu kuduna ku Allah diparentahkeun supaya kita mendengar hal yang baik. Kita mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, mendengarkan apa? Tentang bab fikih, kajian-kajian di beberapa majlis taklim guru-guru kita, tapi kunaon ceuli urang malah sapopoena ngadengena dangdut. Aya ninine di beki dangdut anu sok nonton jam 8 nepikeun ka jam 12 di Indosiar ngajentung aya laju lamun misalkeun Indosiar iklan eta pindah ka MNC TV nongkrong di dinya ngajentung aya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah, tiada lain tiada bukan untuk melaksanakan menggugurkan kewajiban kita, yaitu adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita semua digantikan oleh Allah dengan pahala yang berkali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika maksiat yang sudah merajalela di alam dunia ini, Bu, mengalahkan daripada orang-orang yang melaksanakan ibadah, wari teh maksiat geus marajalela di mana-mana. Begitupun bukan hanya di dunia nyata, dunia sosial media, mereka terang-terangan dengan berkata hal yang demikian adalah hal yang lumrah, Bu. Maka saya mengajak kepada ibu-ibu semua untuk senantiasa mengidharkan, mempertontonkan ibadah kita, Bu. Emang menang kitu neulekeun ibadah orang zaman kuari kabatur menang. Sebagaimana Syekh Abu Hasan As-Sajili mengatakan, a'linu bi ta'atikum idharan li ubudiyatikum kama yatadhaharu ghairakum bil ma'asi. A'linu bi ta'atikum, terangkanlah oleh kalian semua, perlihatkanlah oleh kalian semua ketaatan kalian semua, idharan li ubudiyatikum, dengan mempertontonkan ibadah kalian semua. Bu, dek ngaji lewat WhatsApp dijieun status OTW majlis taklim terjadi masalah, bukan pamer, mempertontonkan ibadah kita kepada orang lain. Kenapa ini diperbolehkan oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili, Bu? Kama yatadhaharu ghairakum bil ma'asi, orang-orang saja mempertontonkan maksiat, Bu, secara nyata, enjoy aja. Ai maksiat ditontonkan, ai ibadah kurang itu ditontonkan. Apa manfaatnya ketika kita mempertontonkan, ketika ibadah diperlihatkan kepada orang lain? Niatkan motivasi kepada orang lain supaya orang lain mengikuti kepada kita hal-hal yang positif. Lamun dek misalkeun ka majlis taklim foto-foto heula teuing nenek-nenek los foto cek urang teh OTW majlis taklim, OTW ziarah kubur, kamana be? Yang penting mempertontonkan daripada ibadah. Dah jadi masalah, Bu, Ibu. Orang-orang di luar sana sudah mempertontonkan maksiatnya di depan kita, Bu. Maka lawannya apa? Mereka dengan maksiat terang-terangan. Apa salahnya kita?
mempertontonkan ibadah kita kepada orang lain. Selagi niat kita motivasi supaya orang mengikuti apa, mencontoh kepada kita supaya giat. Aku coba pikir ku ibu-ibu jelema narongkrong kurang lewat kadang-kadang kan ada bisik-bisik masuk wabata dulu tanda kamana dulu ngaji dulu tiung nage manikeun miring tiung nage manikeun ngambai manehna teu izin tapi ketika kurang ajak yuk apa jawabannya cek manehana ngomong kieu lah jojong baik kami maker sibuk di heula ke orang bakal nutur kami maker sibuk ngasuhin hidup sekali di alam dunia ini. Apa salahnya sih kita menggugurkan kewajiban kita? Apa termasuk menggugurkan kewajiban kita? Di antaranya adalah menuntut ilmu. Betul? Ketika orang misalkan sama sekali ketika di alam dunia salamas hidup di alam dunia tidak pernah masuk ke majlis talim, tidak pernah tahu apa yang namanya bab sholat, tidak tahu apa yang namanya rukun sholat, tentang bab fikih, tidak pernah mendengar hal yang demikian kan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Nah, suatu saat nanti teteh akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang Cirewet benar hente mana kerja alam dunia pernah ngaji tante Gusti kami mah kerja alam dunia jasibuk di handapeun kolong au di handapeun tangkal bu letis kadang-kadang pas gitu. Maka orang ngadoa ke Allah, Bu, yang orang-orang seperti itu jangan dicaci maki, kita doakan. Orang yang belum sholat jangan dicaci maki. Orang yang orang yang belum tergerak hatinya, Bu, kita doakan. Jangan kita merasa paling suci, jangan kita merasa paling aing ya pemegang kunci surga neraka sia. Gak bisa kita, Bu, karena dakwah saat ini bukan dakwah di zaman dulu, Bu. Mungkin dakwah saat ini kita terlepasnya apapun itu dengan akhlak, mencontohkan hal-hal yang dengan baik. Susuganan Allah mere topik hidayah di dalam kalbunya dia ada pergerakan. Ternyata ngeunahnya budak eta leumpang ka majlis talim. Budak nenek itu dele lempang ingkrik papanasan ka majlis taklim hayang menang ilmu hayang amat nya kos kitu tah susuganan aya tergerak kadinya benar biarkan ketika misalkan dia mencaci kita ajak yuk hijrah yuk dari yang tadinya kita negatif menjadi hal yang positif. Yuk coba si teteh geus kolot, teteh geus boga incu opat, masa teteh hendak buuki kituan bae isin benar. Jangan ngareninggal mate pasti gengkesan nu ngadoakeun lain anak pasti nage anak incu nu bakal ngadoa ai teteh hendak kikituan bae mah teteh ibrigan yang geus kolot umurna 60 ai buuk putih teteh make makeup bedak menor aya meureun tebal teteh tebal jasa eta teh make bedak apake make cat putih ai beuheung hideung ai ngomong kos nu heueuh ka batur kami mah dahar ge di KF
kami mah belanja nageh belanja baju nu mahal-mahal iPhone hutang teu dibai isin teu isin gede jeung anana gaya jeung gede jeung lagu gedean hutang aya nu kitu aya nu kitu aya teh. Tapi kan orang tuh bisa memaksa manehanana supaya ilu jeung urang. Kita tidak bisa memaksa mereka supaya ikut dengan kita. Bu, sebesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pamannya, yaitu adalah Abu Jahal, mengajak pamannya, beberapa pamannya yang tetap bersikuku dengan keyakinannya, tetap bu. Kalau memang bukan dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah. Tapi kita sebagai manusia tetap wajib kita menasehati. Cara menasehatinya bu, dengan tingkah laku kita, dengan dengan kebaikan kita. Iya mah batur kermetis, urang lempang ka majlis talim main ditunjuk-tunjuk bae. Ya si neraka ieu mah ye calon neraka. Abo. Gak apa-apa bu, a'linu bita'atikum idharan li'ubudiyatikum kama yatadhaharu ghairukum bil ma'asi. Apa kata Syekh Abu Hasan As-Sajili? Syekh Abu Hasan As-Sajili berkata, a'linu, pertontonkan ibadah kalian semua seperti mereka juga mempertontonkan kepada ma'asi. Paham? Uy. Teh ibring-ibringan tekuna naon ieu ka mana ibring-ibringan kami mandek ngaji naon kadang sok gitu terjadi masalah. Pertontonkan supaya apa? Menjadikan motivasi kepada orang, karena bagaimanapun teh badan kita semua, tubuh kita semua itu adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kita selama ini tertipu, malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali mengatakan wa'lam annaka innama ta'siyallaha bijawarihika wa hiya ni'matun minallah. Perlu ketahui olehmu bahwa sesungguhnya engkau ketika maksiat kepada Allah menggunakan badan kalian, menggunakan tangan kalian, menggunakan kepala kalian, menggunakan mata, kuping dan yang lain-lainnya yang ada pada tubuh kalian, wa hiya ni'matun minallah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amanatun ladaika, dan itu adalah amanat yang dititipkan kepada engkau. Isin ieu kabeh awak teh ternyata amanat nikmati Allah Subhanahu. Tapi kunaon ieu ku urang dipake masih paham. Ieu kunaon sih ieu ceuri nu kuduna ku Allah diparentahkeun supaya kita mendengar hal yang baik. Kita mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, mendengarkan apa? Tentang bab fikih, kajian-kajian di beberapa majlis talim guru-guru kita. Tapi kunaon ceuli urang malah sapopoe na ngadengena dangdut. Aya ninine di beki dangdut aya. Anu sok nonton jam 8 nepikeun ka jam 12 di Indosiar ngajentung aya. Laju lamun misalkeun Indosiar iklan eta pindah ka MNC TV, nongkrong di dinya ngajentung aya la ilaha illallah. Fasta'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyati goyatul kufran. Ketika misalkan kita menggunakan nikmat Allah yang seharusnya tangan kita digunakan untuk bertasbih,
yang seharusnya tangan kita digunakan untuk menolong orang lain, yang seharusnya tangan kita untuk bersedekah, tapi kenapa tangan ini digunakan untuk maksiat? Mulut yang seharusnya ini dibaca Al-Quranul Karim, ini merupakan nikmat dan titipan dari Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kenapa kita setiap hari bermaksiat kepada Allah? Rasanya malu kita di hadapan Allah, dan goyatul kufur itulah puncak daripada kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur nikmat, ternyata ulang sapa kue kufur nikmat, sungut kudu maca Al-Quranul Karim mantas salat, jikir mata salat orang sahtena orang 3 lembar 4 lembar Al-Quranul Karim, ieu mah mantas salat nongkrong keneh bae, sumut teu eureun-eureun, asana ieu sumut lamun teu ngomongkeun tatangga ieu bakal sariawan aya isin teu baju nikmati Allah lain, nikmati Allah tak lain, isin. Rasanya malu, Bu. Benar. Kita kalau misalkan sehari-hari rasanya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah sudah titipkan kepada kita, berarti selama ini kita berkhianat kepada Allah. Kaki yang seharusnya ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan amanat yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita berjalan di atas rel menuju kepada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan yang memang menuju untuk kepada menerangkan hati kita, tapi kenapa kaki kita dibawa maksiat? Apakah itu bukan dusta kepada Allah? Apakah itu bukan khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu adalah bentuk daripada kekufuran dan khianat kepada Allah. Suku nukuduna kurang dipakai ka majlis talim malam minggu, nukuduna orang cicing di imah, ngajedog di imah, ngasuh incu, sabari wiridan, sabari maca Al-Quranul Karim, kunaon ieu nini lempang maghrib kudu wiridan, malah KKM ka pasar malam. Coba coba pikir komo etanya, lamun misalkan pasar malam na aya dina bulan puasa, malam minggu paling rame musolah apa pasar malam? Betul? Ini terkadang kita ternyata selama ini khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita perbaiki saat ini. Tidak ada yang namanya manusia sempurna, nggak ada yang namanya manusia paling sempurna, nggak ada, hanya para nabi saja dan para rasul. Walaupun kalau salah ya salah orang soleh tetap bukan nabi, tetap punya kesalahan, apalagi kita kita adalah orang-orang awam. Maka benarkan hidup kita, bagaimana caranya supaya kita menjadi yang lebih baik lagi. Tadinya kita belum bisa sholat tahajud, yuk setidaknya 2 hari sehari, 2 kali 2 hari kita bangun, ataupun belum bisa, hanya bisa seminggu, nggak apa-apa, nanti akan terbiasa dan terbiasa. Tadinya kita belum bisa Senin Kemis, hanya bisa Senin saja, Kemis belum mampu, nanti akan terbiasa dengan Senin Kemisnya. Usahakan usahakan kita bertahap, usahakan level, nggak bakal kita langsung kepada level teratas, pasti dari bawah dulu. Nggak bisa kita hanya langsung yang jadi jelema sempurna, nggak bisa. Urang mah butuh ngaji keneh, urang mah butuh ilmu keneh, benar? Jauh urang mah ngarasa jelema bodoh, urang mah ngarasa jelema awam. Termasuk saya adalah orang yang paling bodoh. Saya pun sama, saya merasa saya bodoh. Saya butuh pengetahuan. Kenapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidaklah aku memberikan kepada kalian semua kecuali ilmu sedikit. Nuku Allah diberikan ke orang saeutik, berarti ilmu Allah begitu luas. Kari-kari teteh teu hayang ngaji keneh bae, isin
khianat ke Allah, sudah berdusta, sudah khianat atas titipan yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan memandang suatu tokoh agama itu lebih hebat, enggak. Tidak ada standarisasi orang awam melihat kepada tokoh ataupun ustadz kiai itu adalah orang yang paling suci, enggak. Tetap mereka pun kewajiban untuk menuntut ilmu. Mun aya kiai jeung ustadz can ngaji keneh bae ngarasan geus jadi kiai jadi ustad teu ngaji keneh bae, maka dikatakan oleh Syekh Ibnul Mubarak, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima fa huwa jahlun. Syekh Ibnul Mubarak mengatakan bahwa yang namanya laki-laki tidak akan berhenti untuk menuntut ilmu supaya dia menjadi alim, menjadi pengetahuannya bertambah. Fa idza dhanna annahu qad alima fa huwa jahlun. Jika aya kiai nu ngarasa paling alim, aing mah geus tengah tik ngaji, sararea mah jelema bodoh. Cek ustad teh ngomong kieu, aing mah geus hebat. Dek naon ngaran nuntut ilmu deui, nuntut ilmu mah khusus jelema-jelema bodoh. Aing mah ustad geus daoh hukum bahwa jahlun, maka sesungguhnya ustad dan kiai itulah orang yang paling bodoh. Jadi lamun aya kiai jeung ustad teu daek nuntut ilmu keneh bae, sesungguhnya mana lain jelema alim, jelema bodoh. Lebih baik kurang menjelma awam, saya orang bodoh, saya masih tetap menuntut haus akan ilmu. Maka terus kita untuk menuntut ilmu, jangan sampai kita berhenti untuk menuntut ilmu. Paham? Insya Allah.